Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Kita akan belajar renungan firman Allah yang pasti akan memperkaya rohani kita, dan kita akan lebih mengenal isi hati Tuhan dengan belajar firman Allah. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diperkenankan untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan melalui acara Menerima hari ini. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, pengertian, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Allah yang dijelaskan Tuhan. Sehingga dengan demikian kami boleh hidup disesuaikan dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah barometer. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah barometer. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya akan menceritakan suatu kisah di mana diceritakan seorang penduduk dari suatu daerah yang dinamakan Long Island. Dia tinggal di sebuah kota di Long Island dan dia begitu bangganya dengan sebuah alat yang baru saja dia beli di ibu kota. Alat itu merupakan barometer yang super canggih, karena alat barometer yang dia miliki itu dapat memperkirakan berdasarkan tekanan udara, suhu, cuaca, dan tekanan angin. Itu bisa diperkirakan apakah akan terjadi badai atau tidak, karena ada jarum-jarum yang menunjukkan lokasi di alat barometer tersebut. Di suatu daerah yang menunjukkan badai, suatu daerah yang ketenangan, sejuk, dan sebagainya. Jadi dia begitu bangganya dengan alat itu. Nah, pada suatu hari ketika dia bangun, dia melihat ke alat barometer super canggih yang dia beli dari ibu kota itu, dan jarumnya menunjuk ke arah badai. Jadi rupanya barometer super canggih itu meramalkan menurut dari data yang dia diterima oleh barometer tersebut akan terjadi badai. Tetapi si penduduk dari Long Island tersebut tidak percaya, karena saat itu di mana cuaca cerah, kemudian angin bertiup sepoi-sepoi basah, dan kemudian juga terasa nyaman, ya, tidak merasa ada kekuatan angin yang diramalkan akan bisa menyebabkan badai begitu. Semua tekanan anginnya menyejukkan dan sebagainya. Nah, karena itu dia menganggap bahwa mungkin barometernya ini salah. Maka dia mulai mengocok-ngocok, dibalik-balik, kemudian dia lihat kembali. Tetapi jarum tetap menunjuk ke arah akan terjadi badai. Sehingga dia merasa barometernya adalah rusak. Jadi dia akan ke ibu kota, ke toko penjualnya, dan dia ingin menunjukkan dan menukar barometer super canggih yang dibelinya, dan dia perkirakan rusak itu. Kemudian mengambil mobilnya dan dia pergi ke ibu kota yang cukup jauh dari kota di mana dia tinggal di Long Island tersebut. Kemudian setelah kira-kira berkendara beberapa jam, dia sampai di ibu kota dan dia pergi ke toko di mana dia membeli barometer super canggih tersebut. Nah, pemilik toko menanyakan, ada apa kamu datang ke tempat ini? Kemudian menunjukkan barometer super canggih yang baru dibelinya. Ini rusak, katanya dia, karena saya lihat tidak sesuai dan tidak cocok untuk meramalkan keadaan di daerah saya, kata si penduduk dari Long Island tersebut. Kemudian si pemilik toko lalu mengambil barometer tersebut dan dites dengan alat canggihnya. Dia katakan, ini tidak ada yang rusak, semuanya tepat, kalibrasinya tepat, dan perkiraannya tepat, tidak ada sama sekali yang rusak.
Nah, ketika si penduduk Long Island melihat hasil daripada tes daripada si pemilik toko bahwa barometernya tidak rusak, maka dia mengambil kembali barometer tersebut dan dia membawanya pulang. Ketika dia sampai di kotanya di Long Island di mana dia tinggal, dia sangat terkejut karena rumahnya sudah sebagian hancur, atapnya sebagian sudah terbang. Ternyata memang terjadi badai. Jadi apa yang diramalkan oleh barometer super canggih itu tepat. Sekalipun pada saat itu dia melihat cuaca cerah, suasana nyaman, tekanan angin juga menyejukkan dan tidak terlalu besar, tapi ternyata apa yang diramalkan tepat. Nah, itu sebabnya dia juga bersyukur seandainya dia ada di dalam rumah dan ada terjadi badai, dia akan kena runtuhan dari bangunan dan atap. Dari itu sebabnya sekalipun dia menyesalkan rumahnya yang hancur, tapi dia juga bersyukur karena masih terselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang juga kita seperti ini. Seperti penduduk yang tinggal di kota di Long Island yang tidak percaya akan barometer super canggih yang baru dibelinya di ibu kota. Nah, barometer rohani kita itu adalah firman Allah. Nah, kita harus percaya kepada firman Allah, bahwa apa yang dikatakan firman Allah itu pasti tepat. Apa yang dikatakan firman Allah itu pasti akan terjadi. Firman Allah tidak akan pernah berdusta. Firman Allah itu akan menjadi pelita bagi kaki kita. Dan firman Allah itu akan menjadi terang bagi jalan kita, yang akan menerangi jalan kita, sehingga kita tahu mana jalan yang benar. Sehingga kita tidak akan tersesat. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kalau kita berjalan di malam hari, supaya kita bisa menunjukkan jalan yang tepat, kita memerlukan pelita. Terutama ketika menyusuri hutan atau jalan-jalan gelap yang tidak ada penerangan, maka pelita akan sangat berguna untuk menunjukkan kita ke jalan yang benar. Demikian juga saudara, kalau dalam kegelapan yang gelap, maka terang itu pasti diperlukan supaya jalan kita itu tidak akan tersesat. Itu sebabnya dikatakan firman itu adalah pelita bagi kaki kita, dan firman itu juga terang bagi jalan kita. Maka mari kita jadikan barometer rohani kita, yaitu firman Allah, sebagai pedoman dalam hidup kita, sebagai penuntun dalam hidup kita. Demikian juga firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tidak ada hal yang tidak benar yang dituliskan dalam firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah merupakan sumber kebenaran yang absolut. Kita harus betul-betul percaya kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan lupakan kita mempunyai barometer rohani yang lebih lagi super canggih, yang tidak mungkin salah, yaitu firman Allah. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau kami mendengarkan renungan firman Tuhan pada kesempatan ini, kami yakin dan percaya Tuhan, kami semuanya mengerti betapa pentingnya firman Allah di dalam kehidupan kami. Tanpa firman Allah kami akan tersesat Tuhan. Biar hidup kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi firman Allah akan menuntun jalan hidup kami ke jalan yang benar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.